Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terlebih dahulu tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa juga kita sanjungkan salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah risalah yang sangat sempurna, yaitu Islam, yang sampai hari ini masih kita pegang teguh, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan hidup kita yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berkumpul bertemu dengan Rasulullah di surganya. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk melanjutkan materi kita. Mohon izin share screen ya. Sebentar saya bukakan dulu. Cek, sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Yeah. Teman-teman sekalian, ini kelanjutan dari materi kita, yaitu tentang Hujjatul Kubra. Kemarin baru terjawab satu ya, yaitu pertanyaan yang pertama. Simpul yang pertama yaitu dari mana manusia, kehidupan, dan alam semesta ini. Masih ada dua simpul lagi, yaitu untuk apa dan akan kemana manusia ini. Baik, kita lanjutkan. Dari mana manusia, kehidupan, dan alam semesta ini, kita sudah dapatkan jawabannya kemarin dengan pembuktian-pembuktian yang kita semua bersama-sama mengikuti ya, bahwa tidak mungkin kehidupan ini ada dengan sendirinya atau berasal dari sesuatu yang lain yang sama-sama makhluk, punya sifat makhluk. Nah, maka satu kesimpulan pasti ada sang pencipta. Nah, maka kemudian itu juga terbukti dengan apa? Dengan alat indera kita dan dengan akal kita, bahwa segala sesuatu yang terindra itu membuktikan adanya kehidupan, adanya manusia, adanya alam semesta ini sebagai bukti bahwa adanya sang pencipta. Lalu kemudian siapa sang pencipta itu? Kemarin juga kita buktikan bahwa sang pencipta itu pasti berbeda dengan makhluk. Dan itu sebagai sang pencipta, kalau dia punya sifat makhluk, berarti dia sejatinya bukan sang pencipta. Maka kita yakin bahwa Allah lah Tuhan kita, Allah lah sang Khalik itu. Nah, kemudian pertanyaan untuk apa manusia, kehidupan, dan alam semesta ini nanti yang akan kita jawab. Namun pertanyaan ini muncul juga dalam benak diri kita, dalam diri manusia, karena wajar juga mengingat bahwa manusia kita ini hidup di dunia. Maka wajar dalam benak kita, dalam benak manusia muncul pertanyaan mengenai untuk apa manusia ini menjalani hidup di dunia. Jadi untuk apa hidup ini? Lalu juga bukan hanya berhenti di situ. Lalu ketika hidup di dunia ini, bagaimana harus menjalani hidup ini? Nah, maka sejatinya pertanyaannya adalah pertanyaan yang berkaitan erat dengan makna keberadaan manusia di dalam kehidupan. Masih ada satu simpul lagi yang insya Allah nanti kita akan diskusikan juga, yaitu simpul yang ketiga, yaitu kemana manusia, kehidupan, dan alam semesta ini setelah kehidupan di dunia. Nah, kenyataan ini juga, pertanyaan ini juga wajar muncul dalam benak manusia. Kenapa? Karena secara kenyataan atau fakta ya, kita melihat berakhirnya kehidupan seseorang misalnya, berakhirnya kehidupan hewan misalnya, rusaknya alam semesta ini ya. Nah, maka wajar juga nanti manusia ini juga akan muncul pertanyaan dalam dirinya, lalu kenapa, mohon maaf, lalu kemana gitu kan setelah mati ini? Apakah semuanya nanti berakhir begitu saja atau ada sesuatu yang lain? Nah, sore ini maka pertanyaan ini berkaitan dengan hakikat apa nanti yang ada setelah kehidupan di dunia ini. Nah, sahabat sekalian, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kehidupan di dunia ini sudah terjawab kemarin adanya sang pencipta, dan sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, maka kemudian ini bagannya kurang lebih seperti ini. Ketika Allah Subhanahu, ketika manusia, alam semesta, dan
alam semesta hidup dan manusia ini ada sang pencipta, gitu kan. Manusia itu sifatnya terbatas, alam semesta hidupnya juga terbatas, maka sang pencipta tidak boleh memiliki sifat-sifat makhluk, yaitu sifat yang terbatas. Maka kesimpulan kita, Allah Subhanahu wa taala sajalah sang pencipta alam semesta hidup dan manusia ini. Nah, maka ini muncul pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan untuk apa ini kan. Nah, maka ini akan terjawab seperti ini. Ketika alam semesta hidup dan manusia ini kita yakin bahwa sebelum adanya ketiganya ini adalah adanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ini posisi kita manusia ini adalah hamba Allah. Maka ketika Allah menciptakan manusia, ternyata tidak begitu saja membiarkan manusia ini, ya. Beda dengan manusia membuat batu bata atau manusia membuat jam tangan atau jam dinding, gitu ya. Nah, antara manusia sang pembuat dengan benda tidak ada kaitannya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya, Allah sekaligus gitu ya memberikan pengaturan. Nah, pengaturan itulah yang kemudian kita kenal dengan syariat atau hukum atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita ketahui bahwa syariat itu diberikan oleh Allah melalui perantara. Karena manusia ini kan jumlahnya banyak sekali ya. Dari pertama manusia diciptakan sampai hari kiamat kelak itu manusia itu banyak sekali, maka Allah memberikan aturan itu melalui perantara. Nah, khusus kepada kita, yang sampai kepada kita kan kemudian syariat itu adalah wahyu ya, wahyu itu adalah Al-Quran, termasuk nanti hadis. Nah, maka kemudian muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana kemudian kita ini membuktikan apakah benar Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti segala apa yang ada di dalam Al-Quran kemudian punya konsekuensi juga. Ya. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam Al-Quran itu isinya itu macam-macam. Ada berita gaib ya, maksudnya berita gaib itu bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi gaib itu tidak terindra. Tidak terindra itu kita tidak bisa mengetahui dengan akal kita, dengan panca indera kita. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran diceritakan tentang kisah Nabi Adam ketika Nabi Adam itu di surga, kemudian diperintahkan para malaikat, termasuk juga iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa mengindra, tetapi di dalam Al-Quran di sana diceritakan. Nah, nanti bagaimana mungkin kita akan mempercayai berita itu, gitu kan? Artinya bagaimana kita akan mempercayai Al-Quran? Sementara nanti ada beberapa kemungkinan terhadap Al-Quran itu, ya. Kemudian berita gaib lagi di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwa kelak akan ada sesuatu hari di mana manusia itu akan dihidupkan kembali dari tulang belulang, dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di suatu tempat, kemudian yang tadinya sudah tidak bernyawa bisa hidup kembali, kemudian ada surga, ada neraka, ada kenikmatan surga, ada siksa neraka. Semuanya itu gaib, kita tidak bisa mengindra dengan akal kita, dengan panca indera kita. Nah, juga kemudian di dalam Al-Quran itu isinya juga ada aturan kehidupan, ya, perintah dan larangan. Nah, yang kemarin kita diskusikan di awal, kalau dirinci nanti ada yang Allah hablum minan nafs dan hablum minan nas. Nah, secara keseluruhan syariat itu kemudian dinamakan Islam, gitu ya. Nah, maka kemudian inilah PR kita, membuktikan apakah betul Al-Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fakta ketika Al-Quran itu turun, gitu, orang-orang yang hidup di masa Al-Quran itu diturunkan, mereka saja tidak percaya kalau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh bahwa itu adalah buatan Nabi Muhammad atau buatan orang Arab, gitu. Dan sampai hari ini mungkin masih ada ya orang-orang yang seperti itu. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya saya menceritakan ada saudara saya yang kemudian dia mendefinisikan bahwa Allah itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang dia sebut sebagai Tuhan. Nah, masih ada kelanjutan ceritanya ya. Jadi
Ketika saya ketemu dengan saudara saya itu, ketika diskusi kemudian berlanjut, dan dia mengatakan seperti ini, aku nggak Pak, Al-Quran itu dari Tuhan. Nah, gitu. Terus saya kejar, saya tanya, loh kenapa kamu kok nggak percaya sama sama Al-Quran? Kok nggak percaya kalau Al-Quran itu dari Tuhan? Kurang lebih dia mengatakan begini, aku nggak yakin kalau Al-Quran itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan pasti isinya tidak mungkin memerintahkan laki-laki itu boleh menikah dua atau tiga atau empat wanita gitu. Intinya apa? Intinya bahwa dia ini tidak mempercayai Al-Quran itu dari Allah karena isinya itu tidak adil menurut dia, menurut akal dia ya. Nah, kemudian dia menambahi lagi seperti ini misalnya. uh, Waktu itu dia ngomong kurang lebih gini, Islam itu ajarannya itu kejam gitu. Kok bisa, saya tanya. Iya, tiap tahun itu membunuh binatang. Yang dimaksud itu adalah Idul Adha. Ada apa namanya, perintah untuk kurban. Itu menurut dia itu adalah kekejaman, pembunuhan terhadap binatang. Nah, usut punya usut ternyata saudara saya itu seorang vegetarian gitu ya. Jadi kalau kalau ada apa namanya binatang yang disembelih dia nggak suka. Nah, intinya bahwa memang ada, dan saya ketemu dengan orang-orang yang menuduh bahwa uh, itu bukan dari Allah gitu kan. Jadi kemungkinannya itu cuma tiga ini. Maka kita nanti akan membuktikan apakah betul tadi kalau Allah itu yang menciptakan kita, kemudian Allah menurunkan perintah ya yang berupa Al-Qur'an, apa wahyu yaitu Al-Qur'an, maka kita harus buktikan itu. Nah, yang pertama kemungkinannya adalah Al-Quran itu adalah buatan orang Arab. Yang kedua buatan Nabi Muhammad SAW, dan kemungkinan yang ketiga adalah wahyu Allah. Tidak ada tuduhan yang lain. Gitu. Yang pertama, Al-Quran itu dituduh dia adalah buatan orang Arab. Ya jelas karena bahasanya adalah bahasa Arab, itu kan. Turun di Jazirah Arab, gitu kan? Di Mekah, di Madinah, gitu kan. Kemudian bahasanya bahasa Arab. Kalau seandainya saja diturunkan di Jawa, bahasanya bahasa Jawa, mungkin tuduhannya kan berbeda. Bukan orang Arab yang dituduh, kan? Nah, tetapi Al-Quran sendiri justru malah apa? Justru membantah, gitu kan? Kalau waktu itu orang yang hidup di masa Al-Quran itu diturunkan, mereka tidak percaya bahwa Allah itu adalah Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Mereka menuduh ini buatan manusia. Maka datang tantangan atau jawaban dari Al-Quran itu kan. Nah, diantaranya ini di Quran surat Hud ya, misalnya ya, katakanlah kalau demikian. Jadi ini Al-Quran ini membantah tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan orang Arab. Jadi katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat, gitu kan, yang menyamai Al-Quran. Kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Arab itu pandai bersyair. Nah, tetapi bahasa syair mereka dan bahasa Al-Quran itu sangat berbeda sekali. Ya, maka Al-Quran ketika mereka tidak percaya bahwa adalah wahyu dari Allah, Al-Quran menantang. Coba saja, buat saja 10 surat. Coba, gitu kan. Nah, kalau kamu nggak bisa bikin sendiri, panggil itu orang-orang yang jago bikin 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 sastra, bikin syair dan seterusnya, gitu kan. Tapi syaratnya apa? Jangan minta bantuan Allah, gitu. Nah, berarti dari kalimat ini berarti ada pengecualian yang tidak boleh dimintai tolong, yaitu Allah, gitu kan. Nah, ini sebagai sebagai apa? Sebagai sanggahan terhadap tuduhan mereka bahwa Al-Quran ini bisa dibuat oleh manusia. Maka ayat ini mengatakan nggak mungkin bisa, kan? Selain Allah. Nah, ini di kelanjutan itu kan, jika kamu memang orang-orang yang benar. Artinya kalau kamu itu artinya kalau Al-Quran itu adalah buatan manusia, ya pasti manusia itu bisa membuat, gitu kan. Nah, itu. Maka kemudian di ayat berikutnya, jika mereka yang kamu seru itu tidak bisa menerima seruanmu, ajakan itu, maka ketahuilah, sungguhnya Al-Quran itu
diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, maka maukah kamu berserah diri pada Allah. Nah, indah sekali ya, bahasa Al-Quran itu indah sekali ketika memberikan jawaban, menerangkan bahwa nggak akan ada yang bisa itu kan. Maka kemudian setelah dibuat ini ya, tidak bisa berkutik apa-apa itu kan, dan Al-Quran itu di sini bahasanya sangat indah sekali, mengajak, ayo kalau begitu udahlah, berserah diri saja kepada Allah gitu, karena nggak bakalan bisa. Itu indah sekali bahasa Al-Quran itu. Jadi mengajak, merangkul orang-orang yang tadinya menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan orang Arab, pada hakikatnya mereka tidak akan sanggup membuat, kemudian diajak dengan kata-kata yang sangat indah tadi itu, maukah kamu berserah diri pada Allah. Diajak untuk berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka masih saja masih saja menyangkal itu, masih saja menuduh bahwa ini adalah buatan orang Arab. Nah, maka kemudian ada ayat yang lain, nanti bisa dibaca ya, di Quran surat Al-Baqarah di awal-awal ayat 23 itu, kalau 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa syuhada al-ayah. Nah, di sana ditegaskan, kalau tadi di Quran surat Hud tadi itu dirangkul gitu kan. Nah, ini menarik ini kalau di Quran surat Al-Baqarah. Maka jika kamu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, jika kamu tetap dalam keraguan, nah ini ragu terhadap apa? Ragu bahwa Al-Quran itu buatan manusia, ragu terhadap isinya dan seterusnya, yaitu Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, faktu bisuratim mim misli, faktu bisuratim mim misli, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Bukan nulis nyetak Al-Quran, yang membuat itu maksudnya ya apa, merangkai kata-kata yang semisal dengan Al-Quran. Kalau membuat Al-Quran nyetak itu bukan membuat ya. Membuat di sini maksudnya adalah merangkai kata-kata yang kata-kata itu semisal sama dengan Al-Quran. Kalau di Quran surat Hud tadi itu tantangannya 10, ini turun dari 10 jadi satu surat ini. Surat dalam Al-Quran itu paling pendek ada 2, sama-sama 3 ayat. Wal asr dan inna a'tainakal kautsar. Jadi paling tidak ini tantangannya itu cuma membuat 3 ayat ini. Dan masih sama, ajak saja semua orang penolong-penolongmu gitu. Nah, masih sama di sini, selain Allah ini. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, jika tuduhanmu itu benar bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, maka lakukan saja, buat saja ini. Maka ini kan kalimat ini sangat sangat kuat ya, argumen itu sangat kuat, nggak akan bisa gitu kan. Intinya kamu itu kalau menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, itu keliru kamu itu. Nah itu. Kemudian kalau di Quran surat Hud tadi itu kemudian diajak itu ya, diajak untuk berserah diri pada Allah, tapi kok masih sama saja seperti ini. Coba perhatikan kalimatnya. Di sini Allah kemudian memberikan peringatan. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti, nah ditegaskan, okay? Jadi kamu itu tidak akan bisa membuat, dan pasti kamu tidak akan bisa membuat, maka, nah ini kalau di sini kemudian sudah diberi peringatan oleh Allah, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, karena neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Nah ini kalau di Quran surat Al-Baqarah ini kemudian Allah sudah memberi peringatan. Dan teman-teman sekalian, sahabat sekalian, sahabat sekalian, mafhum bagi kita bahwa Al-Quran ini dari pertama kali diturunkan ya sama, tidak ada yang berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Artinya kalau dulu tantangan ini berlaku bagi orang-orang kafir Quraisy dan yang mereka yang tidak mempercayai Al-Quran itu dari Allah itu ya, mereka ditantang dengan ayat ini. Dan kalau sampai dengan hari ini masih ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, Al-Quran ini juga masih sama, ayat ini masih sama, tidak berubah, ini masih berlaku. Dan jawaban Allah masih sama, pasti kamu tidak akan bisa, gitu ya. Dan ingat, Al-Quran berlaku sampai hari
kiamat. Dan tantangan ini, masya Allah, berlaku selamanya. Jadi silakan, siapa, ayo yang bisa membuat, kalau memang menuduh ini adalah buatan manusia. Dan jawaban Allah masih sama, jaminan Allah masih sama, tidak akan pernah bisa, gitu kan. Jadi mana ada coba tantangan yang berlaku sepanjang zaman. Dan ini luar biasa sekali. Allah memberikan jawaban seperti itu. Maka pendapat yang mengatakan bahwa manusia ini bisa membuat Al-Quran atau Al-Quran ini dari manusia, itu adalah pendapat yang batil. Itu ya. Karena Allah, Al-Quran sendiri sudah memberikan jawaban, menantang gitu ya. Coba buat saja kalau bisa, dan pasti tidak akan pernah bisa. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua, maka Al-Quran itu adalah buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang pertama kali mengutarakan, membacakan Al-Quran itu ya Rasulullah Muhammad Shallallahu, bukan Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib atau yang lain, tetapi adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian orang mengatakan ini adalah buatan Muhammad, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah itu kan bagian dari orang Arab, ya. Kalau tadi ayat itu sudah menantang bagi orang Arab secara keseluruhan, bahkan seluruh manusia itu ya, dan Rasulullah itu juga termasuk bagian dari orang Arab juga, maka secara otomatis kemungkinan yang kedua ini, Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah Muhammad SAW, ini juga tidak betul. Lebih kita tahu bahwa Rasulullah itu di samping membacakan, menyampaikan Al-Quran, Rasulullah juga menyampaikan hadis. Nah, kalau kita baca, kita cermati, bahasa hadis dan bahasa Al-Quran itu berbeda. Ya, ya. Jadi rasa bahasanya beda, gaya bahasanya juga beda. Nah, maka ini sebagai bukti bahwa juga Rasulullah itu tidak membuat, tidak mengarang Al-Quran, tidak menyusun kata-kata Al-Quran, tetapi Rasulullah itu hanya menyampaikan. Nah, maka kemungkinan yang kedua ini juga tidak betul, ya, bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW. Maka jawaban yang sahih adalah Al-Quran itu memang betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi seperti yang saya ceritakan tadi itu, seperti saudara saya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu nggak mungkin dari Allah, dari Tuhan, ya dia karena berpikirnya itu ini ya, belum berpikir menggunakan akalnya secara jernih untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu dari Allah. Nah, di Quran surat Yunus dijelaskan di sana tidak mungkin Al-Quran ini dibuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai bukti kenabian, gitu kan. Nabi Muhammad ini mukjizatnya banyak. Nabi-nabi yang lain juga ada yang punya mukjizat beberapa. Nabi Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Rasulullah mukjizatnya banyak. Peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat bagi beliau. Nah, biasanya karakter mukjizat ini hanya sekali ya. Ketika mukjizat itu ditampakkan atau diberikan oleh Allah, maka tidak terulang gitu. Tetapi luar biasa sekali bahwa Allah memberikan mukjizat yang abadi kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran. Tidak dicabut kemukjizatannya. Salah satunya ya ayat tadi itu, ayat untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran itu kan, itu sekarang masih berlaku tantangan itu. Misalnya tentang kejadian manusia. Kalau dulu di zaman Rasulullah belum ada teknologi, belum ada ilmu pengetahuan yang secanggih sekarang, Al-Quran sudah menjelaskan gitu ya. Nih, misalnya di Quran surat Al-Hajj, di sana dijelaskan
proses terjadinya manusia, proses perkembangan janin gitu ya di dalam ya. Tadi sampai ini nggih. Jadi ketika Allah menciptakan kita dan kita adalah hamba Allah, tadi Allah memberikan batasan-batasan ketetapan hukum syariat yang berupa wahyu yaitu Al-Qur'an. Maka dari sini jelas bahwa tadi sudah terbukti Al-Qur'an adalah apa namanya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk menjawab Uqdatul Kubra yang kedua ini, kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena informasi tujuan diciptakannya alam semesta, hidup dan manusia ini kita nggak tahu kalau tidak ada informasi dari Sang Pencipta. Nah, maka kita tentu di dalam Al-Quran bahwa Sang Pencipta ini ternyata gitu ya menciptakan manusia itu ada tujuannya. Nah, kita temukan jawaban itu ada di Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini dia. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inilah jawaban yang kedua, yaitu untuk apa kita manusia ini berada di dunia. Nah, adapun pengertian pengertian tentang ibadah itu kalau kemudian kita apa namanya lihat penjelasan para ulama di kitab tafsir ini, Imam Mujahid mengatakan makna dari ibadah itu adalah Allah itu memberikan perintah dan memberikan larangan. Atau pendapat lain yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dan jin ini untuk beribadah. Nah, ibadah itu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Sebab makna ibadah secara bahasa adalah tunduk dan patuh, itu ya. Jadi beribadah itu bil makna ibadah secara umum, bukan hanya ibadah itu bil makna sedekah, bil makna sholat saja, puasa saja, bukan, tetapi kita ini patuh tunduk kepada Allah. Itulah makna ibadah secara umum. Atau kita ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tujuan kita ada di dunia ini adalah ini. Maka ini satu rangan dengan penciptaan. Ketika Allah menciptakan kita dan Allah memberikan aturan, memberikan batasan-batasan pada kita ini untuk hidup, ternyata karena Allah memerintahkan kita di dunia ini untuk tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tafsir yang lain mengatakan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali kami perintah mereka untuk beribadah. Maknanya apa? Yaitu merendah, tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat di mana kita ini berada di dunia ini. Nah, maka muncul ini ya. Kemudian pertanyaan Uqdatul Kubra yang ketiga, kemana? Nah, kemana ini juga maka kita tidak bisa menjawabnya, gitu kan? Karena itu adalah sesuatu yang gaib. Maka jawaban itu juga kita temukan di dalam Al-Quran. Maka inilah pentingnya tadi kenapa kita harus meyakini Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga dari Uqdatul Kubra itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Nah, ternyata kemudian kalau kita baca di dalam Al-Quran itu kita temukan jawaban dari Uqdatul Kubra yang ketiga. Di antara ini, kemudian summa in kuntum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari alam kuburmu di hari kiamat. Ini adalah suatu informasi ya. Ternyata setelah manusia ini mati dikubur gitu kan, maka kenyataannya kalau kita tanya orang yang sudah meninggal kan kita nggak bisa. Maka kita tidak tahu sejatinya apa yang ada di dalam kubur dan apa yang akan terjadi setelah itu. Tetapi kalau kita itu tadi sudah meyakini bahwa Al-Quran adalah dari Allah, maka semua isinya ini juga wajib kita imani. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada informasi, ada kabar seperti ini. Ini adalah memberikan informasi pada kita bahwa kelak kita ini akan dibangkitkan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ternyata rentetan yang lain itu masih ada. Di ayat yang lain dikatakan bahwa
Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, kelak pada hari kiamat, itu setiap-tiap orang, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang mereka usahakan. Maknanya apa? Maknanya adalah orang-orang ketika besok kelak di hari kiamat itu dibangkitkan oleh Allah, maka mereka akan diberikan balasan terhadap apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Nah, ini. Kemudian juga di dalam Al-Quran kita dapatkan informasi juga ada surga, ada neraka. Tilkal jannatalati nurithu min ibadina min man kana. Gitu kan? Itulah surga yang kami wariskan pada hamba-hambaku yang selalu bertakwa. Jadi ada kaitan surga dengan takwa. Setelah tadi ada informasi dibangkitkan, kemudian dimintai pertanggungjawaban, kemudian ada informasi surga. Surga ini satu paket dengan takwa. Perhatikan lagi, di sini juga ada ayat, maka kami peringatkan kamu dengan neraka. Nah, di dalam Al-Quran juga ada informasi, ada berita tentang neraka. Neraka terkait erat dengan orang-orang yang apa? Ternyata neraka berkaitan erat dengan orang-orang celaka. Siapa orang yang celaka? Yang mendustakan kebenaran dan yang berpaling dari apa? Dari iman. Maka kemudian kita mendapatkan informasi dan kita mendapatkan jawaban bahwa kelak manusia ini akan dibangkitkan, dihisap dan akan kembali. Kembalinya tempatnya ada dua. Kalau tidak surga ya neraka. Nah, maka inilah jawaban Uqdatul Kubro yang ketiga. Ternyata ketika manusia ini diciptakan oleh Allah, Allah memberikan aturan berupa syariat ini, dan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh terhadap syariat Allah. Dan kemudian disinilah jawaban Uqdatul Kubro yang ketiga, yaitu ternyata kita ini kelak akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada kehidupan akhirat, surga yang diberikan pada orang-orang yang taat, di mana mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan hidupnya ini sesuai dengan aturan atau syariat Allah. Dan ternyata juga ada neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap aturan atau syariat yang telah Allah berikan. Nah, inilah teman-teman sekalian, sahabat sekalian, maka terurailah Uqdatul Kubro, simpul besar dalam hidup kita. Meskipun nanti ya ketika seseorang ini sudah mendapatkan jawaban Uqdatul Kubro yang seperti ini, nanti akan berbeda. Maksudnya begini, akan berbeda seseorang yang memahami Uqdatul Kubro, jawaban dari Uqdatul Kubro. Oh iya, aku memang hamba Allah, memang Allah yang menciptakan saya, dan kelak besok ada surga dan ada neraka. Dengan orang yang tidak sekedar memahami, tetapi mengkaitkan kehidupan sebelum dan sesudah, dan merangkai tiga Uqdatul Kubro tadi itu. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Selain nanti juga ternyata kalau ini kan Uqdatul Kubro menurut pandangan Islam gitu ya. Meskipun nanti ada jawaban sama-sama pertanyaannya dari mana ini ya, sebelum ada, kemudian nanti hidup ini untuk apa, dan setelah hidup itu untuk apa atau kemana, nanti ada dua jawaban yang lain. Nah, ini adalah jawaban dari Islam, jawaban yang sahih. Sementara nanti ada dua jawaban atas Uqdatul Kubro yang batil, tetapi ini juga berpengaruh, dan tidak cuma berpengaruh, tetapi ada yang dominan, di dijalani oleh sebagian besar manusia. Bahkan ada orang Islam yang kemudian menjalani hidupnya dengan pemecahan Uqdatul Kubro yang salah. Ini yang bisa saya sampaikan. Maka terurailah Uqdatul Kubro, dari mana kita adalah makhluk Allah yang menciptakan kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk beribadah, taat, tunduk, patuh kepada aturan syariat Allah. Dan setelah hidup di dunia, kita akan kemana? Kita akan dibangkitkan
untuk dimintai pertanggungjawabannya.